Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran. Kali ini anak-anak yang akan Ustazah bahas masih di pembahasan tentang perubahan wujud benda. Kita akan masuk di pembelajaran 3 dan 4. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran 3, coba kalian buka buku tematik kalian, yaitu halaman 97, wacana tentang memperbaiki jalan. Nah, kegiatan yang dilakukan di Kampung Salman adalah kegiatan musyawarah dan gotong royong. Peran-peran apa saja yang terdapat dalam teks tersebut? Jadi, dalam pertama adalah kisah dalam cerita itu adalah pertama warga Desa Salman itu melakukan musyawarah karena banyak jalan yang rusak. Kemudian hasil dari musyawarah itu adalah warga melakukan gotong royong. Nah, di dalam kegiatan gotong royong itu ada peran-peran yang digambarkan. Jadi ada yang menyumbang uang, ada yang menyumbang bahan bangunan, ada yang menyumbang tenaga, ibu-ibu menyediakan makanan dan minuman, sementara anak-anak mengantar makanan dan minuman. Kemudian yang selanjutnya, siapa saja yang berperan di dalam kegiatan gotong royong tersebut? Dijelaskan adalah yang pertama, bapaknya Salman itu perannya mengaduk semen. Kakek dan warga lain adalah berperan mengangkat adukan semen ke tempat yang berlubang. Dan bapak-bapak yang lain itu berperan meratakan agar tingginya sama dengan jalan. Nah, kegiatan gotong royong ini membuat pekerjaan menjadi cepat selesai anak-anak ya. Sekarang proses perubahan wujud benda yang kita bahas adalah tentang penguapan. Nah, ini menguap merupakan peristiwa perubahan wujud, yaitu perubahan wujud dari air menjadi gas. Nah, ini peristiwa penguapan terjadi akibat dari proses pemanasan. Nah, contohnya adalah ketika kita menjemur baju ketika panas anak-anak ya. Nah, jadi air yang masih ada di dalam baju itu menguap karena terkena sinar matahari, karena suhu udara meningkat. Seperti itu anak-anak ya. Semakin panas udara hari itu, maka semakin cepat pakaian kita kering. Kalau hari itu hujan seharian, maka pakaian yang dicuci akan lama keringnya anak-anak ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh proses penguapan. Sekarang coba kita menghitung berat. Nah, masih ingat kan kalian di video sebelumnya tentang hubungan satuan baku untuk mengukur berat? Yaitu 1 kilogram sama dengan 1000 gram dan 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Ini harus kalian hafal anak-anak ya. Nah, sekarang coba kita belajar mengerjakan dengan contoh soalnya bagaimana menghitung berat. Susan membeli ikan asin ke pasar seberat 1 kilogram 250 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Susan? Nah, yang ditanyakan adalah
berapa gramnya. Seperti itu. Jadi, berat ikan asin adalah 1 kilo 250 gram. Berat 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Jadi berat ikan asin adalah, jadi 1 kilo ini harus kita ubah dulu, dikonversikan terlebih dahulu menjadi gram. Karena 1 kilo itu sama dengan 1000 gram anak-anak ya. Jadi berat ikan asin adalah 1000 gram ditambah 250 gram. Sama dengan 1250 gram. Seperti itu anak-anak ya. Ketika kalian belum memahami, bisa kalian ulangi lagi video ini sampai kalian bisa lebih paham anak-anak. Nah, proses matematika dalam peristiwa penguapan ini misalnya penguapan itu menyebabkan benda yang basah menjadi kering. Nah, misalnya pada pakaian basah akan kering jika dijemur atau dipanaskan. Nah, jika pakaian basah ketika ditimbang itu awal beratnya misalnya 500 gram. Setelah dijemur beratnya menjadi 300 gram anak-anak. Boleh kalian contohkan, kalian praktekkan nanti misalnya ada baju kotor, kalian coba basah, kemudian kalian timbang berapa beratnya, kemudian kalian jemur, kemudian setelah kering coba ditimbang berapa beratnya. Maka akan menunjukkan terjadi pengurangan berat anak-anak karena airnya sudah mengalami penguapan. Yang kedua adalah yang terjadi pada ikan asin. Sebelum dijemur beratnya 1 kg. Setelah dijemur, ikan asin beratnya berkurang hingga 250 gram. Nah, seperti itu anak-anak ya. Peristiwa penguapan ini banyak dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. Misalnya mengeringkan ikan menjadi ikan asin, proses pembuatan garam, dan proses pembuatan kerupuk. Selain itu juga dimanfaatkan dalam membuat batako dan menjemur pakaian. Nah, jadi kalian dalam kegiatan sehari-hari itu sudah sering sekali menemukan peristiwa penguapan seperti yang terjadi pada pakaian yang dijemur. Alam adalah ayat-ayat Allah yang tersirat anak-anak ya. Jadi perubahan wujud yang terdapat di alam ini adalah salah satu bukti kuasa Allah. Kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur dan memuji kebesarannya. Masuk ke pembelajaran 4. Nah, anak-anak kalian pernah memasukkan es batu ke dalam gelas? Nah, itu kalau kalian ingat juga pada video pembelajaran Ustazah sebelumnya juga sudah ada ya, bagaimana proses es batu mencair dan akhirnya di luar gelas tersebut. Nah, ini seperti yang kalian lihat di gambar, akan ada embun atau ada titik-titik air. Nah, kemudian atau kalian melihat pada pagi hari ada butiran-butiran air pada rumput. Apa yang terjadi pada gelas dan rumput tersebut anak-anak? Yang terjadi adalah peristiwa mengembun. Apa peristiwa mengembun itu? Mengembun adalah peristiwa yang terjadi di alam semesta dan merupakan sunatullah yang Allah berikan.
Nah, mengembun ini terjadi karena udara yang banyak mengandung uap air bersentuhan dengan udara yang memiliki suhu lebih dingin. Karena itu, uap air yang ada di udara berubah menjadi titik-titik air yang disebut embun. Nah, anak-anak memahami kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya untuk menanyakan sesuatu. Apa ciri-ciri dari kalimat tanya ini? Yang pertama, selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa ya. Jadi dalam kalian membuat kalimat tanya, di akhir kalimat itu harus membubuhkan tanda tanya. Kemudian ciri kedua selalu diawali dengan kalimat tanya. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kemudian ciri yang ketiga adalah sering menggunakan akhiran kah. Seperti misalnya bagaimanakah, apakah, berapakah, bolehkah, dan bisakah. Ciri yang ketiga adalah kalimat tanya berupa tanggapan konfirmasi, maka intonasi pada akhir kalimat ini meningkat. Kemudian kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, maka intonasi pada akhir kalimat menurun. Nah, contoh ciri yang keempat ini yaitu kalimat tanya yang berupa tanggapan konfirmasi, maka intonasi pada akhir kalimat itu meningkat. Contohnya seperti ini. Benarkah kamu mengerjakan tugas-tugas sendiri? Seperti itu anak-anak ya. Benarkah kamu mengerjakan tugas-tugas sendiri? Nah, jadi akhir kalimatnya itu meningkat. Sedangkan contoh dari ciri yang kelima ini adalah kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, maka intonasi pada akhir kalimatnya menurun. Cirinya adalah, apa yang kamu lakukan kemarin sore di rumah? Nah, seperti itu ya. Pagi hari kita melihat tanah, dedaunan, dan rerumputan basah. Kemudian air yang membasahi tanah, dedaunan, dan rerumputan adalah embun. Embun ini hadir karena terdapat peristiwa mengembun. Ada juga peristiwa air yang dipanaskan, kemudian ditutup. Setelah dingin maka terdapat titik-titik air di dalam tutupnya. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Air embun ini merupakan salah satu air yang suci dan menyucikan, yang sah digunakan untuk berwudu, seperti juga dengan salju, air danau, atau air sungai. Nah, begitu anak-anak. Jazakumullah khairan katsir. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.